Halo, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman, untuk videoku kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman hidupku yang aku alami ya. Memang benar-benar real, nyata yang aku alami sekitar 3 minggu lalu ya teman-teman. Alhamdulillah ya saya merasa senang, saya merasa apa ya namanya, berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton mengikuti YouTubeku ini dan percaya sama Mbak Rahma. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak karena berkat viti-viti saya ini, cerita saya, ada banyak teman yang DM saya tanya ini itu. Kalau saya ya pribadi ya, semua VT saya ini real, apa yang saya alami dan apa yang saya ketahui ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada unsur apa-apa ataupun unsur apapun yang merugikan orang lain. Ini pure cerita, aku share pengalaman hidupku saja ya teman-teman, yang aku alami selama perjalananku dari Cook Island ke New Zealand sampai sekarang sudah pulang ke rumah gitu ya. Nah, begini ceritanya teman-teman ya. Aku waktu ini kan sudah cerita ke kalian kalau aku gagalin orang mau ke Cook Island 9 orang itu kan, yang 3 sudah berangkat, yang 6 gagal karena alhamdulillah karena ada saudaranya agensi itu yang menolong menelpon saya, DM saya, kemudian saya respon. Nah, kemarin 3 minggu yang lalu itu ada kejadian lagi ya teman-teman. Begini ceritanya ya, karena teman itu ngelihat saya dari konten saya ini, akhirnya mungkin mereka yakin kalau saya ini jujur gitu. Akhirnya ada salah satu orang yang DM saya gitu, tanya-tanya, Kak bagaimana proses ke Cook Island. Ya saya cerita apa adanya ya, yang saya pengalaman sesuai dengan pengalaman saya. Kemudian orang itu cerita ke saya, Kak saya boleh minta nomor teleponnya please, saya mau cerita penting. Awalnya memang diajar di Messenger, kemudian saya kasihlah nomor telepon saya, teleponlah dia ke saya, cerita banyak. Saya tuh udah mau proses ke Cook Island Rarotonga. Sudah 2 bulan ini saya diproseskan sama orang agensi, dia bilang gitu loh. Agensinya di mana? Saya tanya. Agensi saya sudah di Cook Island 1,5 tahun, 1 tahun setengah gitu udah di Cook Island. Terus nama agensinya siapa? Kalau orang lama pasti aku kenal karena aku lama di Cook Island ya, 4 tahun kan cukup lama. Kemudian dia bilang agensinya namanya ini. Loh, ini kalau enggak salah orang ini orang saya, aku gitu. Dulu coba saya lihat, aku gitu, saya lihat nomor teleponnya saya samain sama WA saya yang di nomor saya. Loh, tapi kok beda ya namanya, tapi persis. Ada fotonya ndak? Dia bilang saya ndak ada fotonya, nanti tak tanyakan ke teman saya. Dan masnya itu yang nelpon saya itu dia lantaran dari temannya, jalannya ceritanya pokoknya rumit gitu. Nah kemudian saya carilah, kebetulan pas di WA saya itu profilnya ndak kelihatan jelas. Saya carilah di Facebooknya karena saya berteman sama orang itu. Terus ini ndak orangnya, tak gituin. Oh iya kak, betul itu orangnya. Oh oke. Gimana? Saya tuh direkrut orang ini 4 orang. Saya juga sebenarnya ndak kenal sama orang ini, cuma dari teman saya kenalnya gitu. Nah, kita sudah dimintain uang 2 jutaan 4 orang gitu. Maaf ya, barangkali yang bersangkutan melihat VT saya tidak menyebutkan nama Anda. Cuma masalah ini saya ingin share ceritanya ke teman-teman biar teman-teman tidak tertipu seperti 4 orang ini tadi gitu ya. Dan saya merasa sangat kecewa dengan orang yang menipu ini. Karena apa? Dia dulu pertamanya awalnya tuh ngelihat VT saya, kemudian dia DM saya. Dia cerita ke saya pernah ditipu orang sekian ratus juta mau ke Australia gini. Nah, akhirnya hati nurani saya terketuk ya, karena sama lah, saya dulu sebelum merantau itu orang kecil juga, enggak punya apa-apa juga. Saya tahu rasanya tidak punya apa-apa, terus kemudian ditipu orang itu sakitnya sakit sekali gitu. Akhirnya
Karena kasihan saya rekomendasikanlah orang itu ke teman-teman yang sudah berada di Cook Island gitu. Sebenarnya saya tuh enggan ngerekomendasiin orang yang tidak saya kenal gitu, karena saya belas kasihan akhirnya saya kenalkanlah orang itu ke teman saya di Rarotonga. Nah, kebetulan dia sudah dapat bos dan dia sudah diproses, tinggal nunggu visa kerja aja datang, visa kerjanya ke dia, baru dia udah mau berangkat. Nah, sebelum berangkat dia nipu 4 orang ini teman-teman, katanya dia mau dimasukkan ke teman saya yang di Cook Island itu tadi, agensi yang di Cook Island, bukan agensi ya, tapi bisa dikatakan orang itu suka membantu-bantu mencarikan bos orang gitu. Kalau ada orang minta bantuan baru dicariin bos, dicariin karyawan gitu dari Indonesia. Nah, kebetulan dia sudah proses, sudah selesai lah, kok nih nipu 4 orang ini. Maaf kalau saya bilang menipu ya, karena dia bohong gitu loh. Kenapa saya bilang menipu? Karena dia itu bohong. Dia membohongi 4 orang ini, katanya sudah di Rarotonga, Cook Island 1,5 tahun. Itu yang paling bikin saya jengkel ya itu, padahal dia masih di Indonesia. Dia udah ngebohongin 4 orang ini sudah berangkat ke Rarotonga, padahal dia masih di Indonesia, belum berangkat gitu. Tapi sudah memiliki niat yang tidak baik ke orang lain. Nah, karena berkat channel YouTube saya ini, akhirnya 4 orang ini kenal saya. Akhirnya saya usutlah, saya teleponlah orang yang mencarikan pekerjaan itu, mengatasnamakan dia juga. Dia minta uang 2 jutaan ini, katanya disuruh teman saya yang di Rarotonga itu, padahal teman saya ndak nyuruh gitu. Jadi uangnya diambil buat dia sendiri, 4 orang. 4 orang kalau 2 juta kan 8 juta, lumayan besar uang 8 juta kalau di Indonesia ya teman-teman ya. Kemudian akhirnya saya telepon lah teman saya ceritain gini. Tadi nih Bu, saya minta maaf, saya mohon maaf sekali saya mengenalkan dia ke jenengan ini, tetapi dia belum berangkat sudah berani seperti itu membohongin saya, membohongin jenengan. Saya sebagai yang ngenalin kesampaian, saya minta maaf, aku gitu, saya malu dengan kejadian ini gitu. Nah, menurut kamu gimana Rahma ini? Orangnya bilang gitu. Ini dilanjut apa enggak? Ya terserah ibu, kalau dilanjut monggo, tetapi kalau ada risiko apa-apa, misalkan terjadi sesuatu sama dia di sana, saya mohon maaf, saya tidak ikut campur, aku gitu. Tapi kalau saran saya sudah ndak usah diberangkatin aja, sekarang aja belum berangkat dia sudah menjelekkan nama ibu, dia sudah merugikan orang lain, apalagi nanti kalau di sana, saya bilang gitu. Akhirnya teman saya itu udah marah sama dia, akhirnya di cancel, ndak diberangkatin dia gitu ke Cook Island. Nah, kemudian saya pura-pura ndak tahu, saya ndak menghubungi dia atau apa, memang sengaja. Cuma saya korek-korek informasi dari dia gitu, tapi dia ndak tahu gitu. Nah, kemudian akhirnya dia chat saya, "Mbak, gimana dengan visanya Mbak Rahma?" Aku masih nunggu Mas, aku gitu. Ini kan terus terang aku masih nunggu visa ya untuk berangkat lagi ke New Zealand gitu. Terus saya ndak ada kejelasan ini Mbak, gimana ya, bisa bantu saya ndak? Langsung saya sekak langsung. Nah, sampean nggak ada kejelasan itu karena ulah sampean sendiri. Coba sampean berperilaku yang jujur. Aku kan dari dulu bilangin sampean utamakan kejujuran. Sampean lo belum berangkat ke Indonesia sudah tidak jujur, sudah merugikan orang lain, saya bilang gitu. Terus bagaimana ini, siapa yang mau disalahkan? Lah terus gimana dengan biaya saya Mbak? Saya udah ngeluarin biaya banyak sekali. Nah, ya itu risiko sampean. Kalau sampean jalannya jujur, lurus, pasti kan sampean ini ya berangkat gitu. Ini semua karena ulah sampean sendiri gitu yang membuat sampean ndak jadi berangkat, tak gituin dia. Terus akhirnya dia minta maaf ke saya. Masih mau kan Mbak Rahma berteman dengan saya? Saya masih mau berteman dengan siapa aja, welcome, selama orang itu tidak merugikan saya. Dan kalau bisa jangan membohongi saya, karena saya itu orangnya itu selalu mengutamakan kejujuran ya teman-teman ya.
apalagi kita hidup di perantauan, jangan sampai kalau di perantauan kita itu memiliki niat yang tidak baik ke orang lain, jangan sampai ya teman-teman gitu. Nah di sini aku ingin menyampaikan ke teman-teman, mohon berhati-hati ya kalau seandainya kalian ada orang yang mau memberangkatkan ke Cook Island atau ke New Zealand. Aku ada kok fitiku di bawah sekali itu. Kalau kalian belum benar-benar diproses, jangan mengeluarkan uang ya teman-teman. Karena sekarang kan banyak penipuan gitu loh. Kalau udah jelas tahu bosnya, atau kalau di New Zealand katakanlah kalau pengurusan visa kan kebanyakan bos itu menggunakan advisor atau pengacara. Pastikan dulu kalian itu kenal dengan advisernya, kenal dengan bosnya, seperti itu loh teman-teman ya. Nah, dan yang saya tahu kalau di proses di New Zealand itu kalau kita udah diurusin visa, mulai pengurusan visa itu kita ada grup di WhatsApp antara saya, kayak contohnya saya sendiri kemarin ya, ada grup saya, di situ saya sama advisor 2 sama bos. Jadi kita dibikinin grup sendiri gitu. Jadi apapun prosesnya, apapun yang diminta sama advisor itu bos tahu, saya tahu. Jadi nanti kalau saya perlu apa-apa dengan bos itu nanti kita tinggal japri dengan bos. Itu yang namanya proses akurat ya teman-teman. Proses yang benar-benar legal gitu. Jadi di sini mohon untuk teman-teman ya yang melihat videoku ini, mohon berhati-hati dengan siapapun orang yang belum kita kenal sebelumnya gitu. Dan utamakan kejujuran yang pastinya ya, biar hidup kalian dimudahkan gitu. Oke, sekian dulu cerita dari aku, pengalamanku ya. Aku setiap ada pengalaman aku share di sini biar mudah-mudahan memotivasi kalian, menginspirasi teman-teman yang melihat videoku ini. Dan aku sarankan buat yang percaya sama Mbak Rahma. Kalau buat yang enggak percaya ya enggak apa-apa. Di skip saja nggih. Karena ini pengalaman pribadi saya yang nyata saya alami gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum.